Kita doakan para habaib kita, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, dan dipermudah oleh Allah semua masalahnya. Amin amin ya rabbal. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha raja dari segala kerajaan, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala kekayaan, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana umat awal zaman mereka semua berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana umat awal zaman hingga akhir zaman mereka semua berbuat baik untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan di sisinya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sini dengan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Ada lagi yang paling besar nikmat dalam hidup kita, yaitu nikmatnya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, mereka semua ingin menjadi umat Nabi Muhammad, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan mereka, karena mereka adalah utusan Allah. Saudara-saudara, kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, akan tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Tuba liman yarani wa amanabi. Beruntunglah kepada orang-orang yang pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku. Wa tuba thumma tuba liman la ra'ani wa amanabi. Dan beruntunglah, sungguh beruntung 3 kali keberuntungan kepada orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah, waktu beliau berziarah ke makam Nabi besar Muhammad, beliau langsung berjumpa dengan Nabi besar Muhammad secara yaqozo, bertemu langsung, bukan bertemu dalam mimpi. Di pertemuannya tersebut, Abu Ya Maliki bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, siapakah kabilah-kabilah, siapakah rombongan yang berada di belakang engkau, wahai Rasulullah?" Kata Abu Ya Maliki. Rasulullah menjawab, mereka semua tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka semua adalah umat Islam Indonesia. Mereka umat Islam Indonesia. Mereka tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Oleh karena itu aku mencintai mereka. Coba kita lihat, kalau datangnya bulan Maulid, datangnya bulan Rabiul Awal, datangnya bulan Rajab, datangnya bulan Sya'ban, lihat di tempat-tempat terpelosok, lihat di musalla-musalla, lihat di langgar, mereka semua berbondong-bondong untuk merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya maulid, datangnya Isra Mi'raj, setiap musalla, setiap masjid, mereka semua berbondong-bondong untuk merayakan hari peristiwa penting bagi umat Islam. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu yang kemuliaan yang sangat besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Kita duduk berkumpul pada pagi hari ini, berkumpul dengan guru-guru kita. Di depan kita ada Kiai Nabahan, ada para habaib beserta yang lainnya. Nah, ini satu kemuliaan yang sangat besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'a aliman faka'annama zarani, man musafaha aliman faka'annama musafahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, waman ajlastuhu fid dunya ma'i yaumal qiyamah." Man zara'a aliman, siapa orang yang mendatangi ulama, siapa orang yang mendatangi kiai, siapa orang yang mendatangi guru-guru agama, maka sama saja dia mendatangiku, kata Rasul. Yang ngomong Nabi besar Muhammad. Ini hadis. Man musafaha aliman faka'annama musafahani, siapa orang
yang mencium tangan ulama, siapa orang yang mencium tangan kiai, siapa orang yang mencium tangan guru-guru agama, maka sama saja dia mencium tanganku, kata Rasul. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang yang duduk bersama ulama, siapa orang yang duduk bersama kiai, siapa orang yang duduk dengan guru-guru agama, maka sama saja dia duduk bersamaku di dunia, kata Rasul. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang duduk, yang berkumpul dengan kiai, yang berkumpul dengan ulama di dunia, maka dia akan aku kumpulkan kelak di hari kiamat. Nah, saudara-saudara, kita duduk di pagi hari ini berkumpul dengan para kiai, berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan para habaib. Ini adalah momentum. Ini momentum yang berharga dalam hidup kita. Kita duduk di sini berkumpul membaca Maulid At-Tibai, lidah-lidah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Tidak ada lidah yang mulia dan yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala selain lidah-lidah orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak membutuhkan salawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh kita memujinya. Nabi tidak butuh kita memuliakannya. Nabi tidak butuh kita mengagungkannya. Akan tetapi kita yang butuh memuliakan Nabi, kita yang butuh memuji Nabi. Oleh karena itu Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, "Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin." Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku. Akan tetapi syairku yang menjadi mulia, yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Nah, pada pagi hari ini kita berkumpul, lidah-lidah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu senantiasa urusannya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Syekh Farzdak. Syekh Farzdak adalah seorang alim ulama yang terkenal pada zamannya. Beliau mempunyai kebiasaan dan beliau seorang munsyid. Beliau seorang vokalis, suaranya enak banget. Jadi suatu saat beliau melakukan kebiasaannya untuk menunaikan ibadah haji di kota Mekah, dan beliau tidak lupa juga untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad. Selepas beliau menunaikan ibadah haji, beliau berziarah ke makam Nabi. Kemudian beliau melantunkan syair qasidah, melantunkan salawat, lidah-lidah beliau memuji Nabi Muhammad. Lalu di sekitaran makam tersebut ada salah satu seseorang yang memperhatikan Syekh Farzdak. Dari awal Syekh Farzdak masuk ke dalam makam tersebut, diperhatikannya. Selepas Syekh Farzdak melantunkan syair salawat, datanglah orang tersebut menghampiri Syekh Farzdak. "Wahai Syekh, maukah engkau kuajak makan siang di rumahku?" Kalau di Arab sana itu sudah kebiasaan mereka, kalau melihat muka orang asing itu diajak makan siang di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Syekh Farzdak menerima tawaran orang tersebut. Pergilah mereka berdua ke tempat yang dituju. Jalan terus sampai keluar kota Madinah. Dan sesampainya di rumah orang tersebut, lalu orang tersebut mengunci pintunya, pergi ke belakang rumahnya, mengambil gunting, dan pergi lagi ke depan orang tersebut. Lalu dia menghampiri Syekh Farzdak, memegang lidah Syekh Farzdak, lalu dia mengatakan, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji Muhammad. Waliyadzubillah, orang ini membenci orang-orang yang memuji Nabi besar Muhammad. Aku ajaknya engkau ke sini untuk aku potong lidahmu. Oleh karena itu, aku mengajak engkau ke rumah ini untuk aku potong lidahmu." Lalu dipotongnya adalah lidah Syekh Farzdak. Dikembalikannya lidah tersebut kepada Syekh Farzdak. "Hei Syekh, ini potongan lidahmu. Kembalilah engkau ke makam Nabi Muhammad. Pujilah Muhammad." Diambil oleh Syekh Farzdak lidah tersebut, pergi Syekh Farzdak ke makam Nabi Muhammad. Bukan langsung diobati. Beliau langsung mengadu dengan kekasihnya Nabi Muhammad. "Wahai Nabi, wahai orang yang berada di dalam makam,
Apakah engkau tidak meredoi? Apakah engkau tidak suka? Apakah engkau dan Tuhanmu tidak menyukai lantunan sholawat yang aku lantunkan? Jikalau engkau tidak menyukai lantunan tersebut, maka biarkan aku tidak bisa berkata-kata seumur hidupku. Akan tetapi jikalau engkau dan Rabbmu redho dan Rabbmu menyukai lantunan sholawatku, maka kembalikanlah lidahku seperti sedia kala. Selepas ngomong di dalam hati, Syekh Farazdak tertidur di atas makam Nabi besar Muhammad. Di dalam tidurnya Nabi Muhammad menjumpai Syekh Farazdak, berkata kepada Syekh Farazdak, "Wahai Syekh, siapa bilang aku sungguh menyukai lantunan sholawatmu? Aku sungguh menyukai lantunan-lantunan gosidahmu. Sini potongan lidahmu, akan kukembalikan lidahmu seperti sedia kala." Diambilnya oleh Nabi Muhammad lalu dipasangkan ke mulut Syekh Farazdak. Selepas kejadian itu, Syekh Farazdak terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya sudah kembali seperti sedia kala. Selepas kejadian itu, Syekh Farazdak bertambah lantang, bertambah dahsyat untuk menguji Nabi besar Muhammad. Ini adalah suatu kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memuliakan, sangat mengagungkan orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Hari demi hari, tahun demi tahun, Syekh Farazdak kembali lagi menjalani kebiasaannya, yaitu menunaikan ibadah haji. Pas waktu beliau menunaikan ibadah haji, kembali lagi beliau melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dan kejadiannya sama seperti yang di tahun kemarin. Ada salah satu seseorang pemuda. Ini pemuda, kemarin bapak-bapak. Ini seorang pemuda yang melihat Syekh Farazdak sedang membacakan qasidah untuk Nabi besar Muhammad. Selepas Syekh Farazdak membacakan qasidah, didekati oleh pemuda tersebut. "Wahai Syekh, maukah engkau kuajak makan siang di rumahku?" Terkejut Syekh Farazdak. Ini suatu kejadian yang pernah aku alami di tahun kemarin. Berpikir lama Syekh Farazdak. "Wahai Syekh," ditanya lagi oleh pemuda tersebut, "aku ingin mengajak engkau makan siang di rumahku. Maukah engkau?" Lalu Syekh Farazdak mengiyakannya. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pergi ke tempat yang dituju. Pas waktu mau sampai di depan rumah orang tersebut, Syekh Farazdak berhenti. "Hei pemuda, siapakah engkau sebenarnya? Siapakah engkau? Coba jelaskan kepadaku. Ini adalah rumah yang orang di tahun kemarin mengajakku makan siang di rumahnya." Kata pemuda tersebut, "Masuk dulu Syekh, kita jamu makan siang. Selepas makan siang baru saya jelaskan."